Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Khairul Fajri, tentunya di channel Khairul IMT. Oke, pada video kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan program aplikasi kasir kita. Nah, kemarin kita sudah selesai ke tahap pembuatan form user, tapi kita belum buatkan user ini bisa mengganti password yang kalau sewaktu-waktu user ini minta passwordnya direset. Nah, logikanya kemarin atau algoritmanya kita bikin, ketika direset, maka password si user ini akan berubah ke password default, yaitu kasir. Nah, di sini fungsinya dari form ganti password adalah dia bisa mengganti password sesuai dengan keinginannya sendiri. Nah, kalau kita nggak jembatani dengan fasilitas ini, ketika passwordnya direset, maka semua orang akan tahu passwordnya. Oke, tanpa panjang-panjang kita langsung saja ke aplikasi kita. Pertama di aplikasi kita, di aplikasi kasir, kita klik kanan, kita akan buat sebuah form baru. Nah, formnya adalah f ganti password .vb. Nah, nanti akan dibuatkan sebuah password, maksudnya sebuah form kayak gini. Nah, kita besarkan sedikit, kemudian kita desain. Yang pertama kita butuh sebuah group box. Kita letakkan group box kita di sini. Kita besarkan sesuai dengan formnya. Oke, kemudian teksnya kita hilangkan. Udah, sekarang kita butuh sebuah label dan sebuah inputan teks. Nah, label dan text boxnya kita blok, kemudian kita ganti fontnya ke Times New Roman, ukurannya adalah 14. Nah, udah, sekarang kita susun. Nah, ini kita ganti menjadi password lama. Kita geser. Oke, ini kita duplikat. Kita duplikat lagi. Nah, ini kita ganti menjadi password baru. Nah, kemudian yang ketiga, ulangi password. Kita geser sedikit biar tidak terlalu mepet. Oke, udah. Sekarang kita butuh sebuah checkbox untuk melihat passwordnya. Nah, checkboxnya teksnya kita ganti lihat password. Nah, ini kita ganti juga fontnya. Seperti biasa, Times New Roman 14. Oke, kemudian kita butuh sebuah button. Nah, ini kita ganti juga fontnya menjadi Times New Roman 14. Nah, kemudian teksnya kita ganti menjadi ganti password. Kita besarkan. Oke, udah. Nah, sekarang kita muat dia. Kita kecilkan. Nah, udah, passwordnya udah. Kemudian kita ke text boxnya, kita mau rename dia jadi txt pas lama. Kemudian ada txt pas baru. Kemudian yang ketiga txt ulangi pas. Kemudian ini kita ganti name-nya menjadi CK lihat. Kemudian ini kita ganti menjadi btn ganti. Nah, udah. Nanti logikanya adalah pas form ini pertama dijalankan, yang aktif cuman password lama. Password barunya kita disable dulu.
ya, enable-nya kita atur ke false. Tujuannya adalah ketika si user menginputkan password lama, ya, ketika dia menginput, ketika passwordnya tidak ada atau tidak sama dengan user yang sedang aktif, maka dia tidak bisa memasukkan password baru. Nanti kita tampilkan pesan password tidak dikenali misalnya gitu. Nah, tentu pas form ini di load, kita perlu mendisable semuanya dulu. Nah, jadi di sini txt pas baru titiknya adalah false. Kemudian txt ulangi pas, enable-nya juga false. Kemudian ada btn ganti titik enable sama dengan false. Nah, password baru kita aktifkan karena dia memang akan diketikkan. Berarti kita bikin txt pas lama titik fokus. Nah, kemudian kita ke menu, kita panggil dulu formnya di sini, di menu ini. F ganti password titik show. Ya, kita nggak masukkan dia ke MD apparent, maka kita cukup show saja. Kemudian di ganti password, kita atur start positionnya itu dari center screen. Nah, sekarang kita coba jalankan. Sign in. Oke, sepertinya uang saya belum hidup. Kita jalankan lagi. Sign in. Nah, kemudian ada di ganti password. Nah, dia akan begini. Nah, algoritmanya nanti kita buat. Ketika dia berhasil menginputkan, dia enter, maka kalau password itu ada, maka dia akan lanjut ke password baru yang terbuka. Nah, tentu pertama-tama kita harus bikin dulu di password kita itu, F ganti password, itu password chat. Itu kita buat bintang. Kemudian password baru juga perlu kita buat. Kemudian diulangi password. Nah, biar dia tidak salah-salah menginput password, berarti perlu kita buat dilihat password ini dulu. Nah, coding ini sebenarnya sudah ada di form login. Berarti if ck lihat titik checked sama dengan true. Nah, jika dia lihat itu sama dengan true, ini sama aja di login yang ini. Yang ini, ya. Kemudian kalau dia true berarti txt pas lama titik password chart sama dengan kutip, kita kosongkan. Berarti txt pas baru titik password chart sama dengan, sama saja, txt ulangi pas titik password chart sama dengan gini. Else. Nah, yang ini kita copy saja, kemudian kita pastikan di sini, ini kita ganti lagi menjadi bintang. Nah, gitu. Nah, ini sudah bisa seharusnya. Nah, oke. Sekarang kita akan melakukan pengecekan di sini. Ya, ini kita buat, kalau dia pas mengetik langsung dicek, nanti dia susah. Berarti kita pakai event enter di keydon. Nah, berarti select case key code, kemudian case enter. Nah, kita buat cek koneksi, kemudian nah, ini kita mau lihat datanya ada apa enggak, berarti cek sama dengan execute reader. Nah, kemudian cek titik read.
if check titik hash rows, maka berarti kita cek dulu select bintang from user where. Select bintang from user where username sama dengan kutip 1 kutip 2 dan kutip 2 kutip 1. Ini adalah user login, and kita lihat ke tabel kita yang kemarin, kalau nggak salah namanya adalah user password. Ke kasir, tabel, kemudian ke user. User password sama dengan md5 buka kurung tutup kurung kutip 1 kutip 2 dan kutip 2 kutip 1. Ini adalah txt pas lama titik teks. Kalau ada, maka dia txt pas baru titik enable sama dengan true. Kemudian txt pas baru titik fokus. Kalau dia nggak ada, baru kita bikin sebuah message box yang isinya adalah password tidak dikenali. Kemudian kita bikin jenisnya adalah message box yang kritikal. Kemudian ini kita bikin konfirmasi tutup kurung ya. Kemudian txt pas lama titik teks kita kosongkan. Kemudian txt pas lama itu kita buat fokus. Sekarang kita cek. Sekarang kita lihat kasir kita passwordnya apa. 1 2 3 4 5 ya. Ini kita sign in. Kita ke ganti password, kita masukkan misalnya pasir gitu. Kita lihat password, kita enter. Username password tidak dikenali. Berarti kita ganti 1 2 3 4 5 enter. Dia masuk ke password baru. Ya. Udah, berarti untuk pengecekan password lama kita udah. Misalnya kita ganti password, saya masukkan password admin. Sekalipun password admin, dia nggak mau. Karena harus sesuai dengan login dia yang tadi. Setelah itu, kita sudah selesai di sini. Ini password baru ini juga kita lakukan pengecekan. Di sini kita ganti menjadi keydon juga. Berarti kalau dia di enternya, kita mau ngapain misalnya? Misalnya kita mau buat passwordnya itu nggak boleh kecil dari 5 karakter. Berarti kita buat if kurung tutup kurung txt pas baru titik teks titik length panjangnya gitu ya. Length. Ini kecil dari 5, maka kita tampilkan sebuah pesan. Password tidak boleh kurang dari 5 karakter. Sesudah itu berarti txt pas baru titik teks sama dengan kutip, kemudian txt pas baru titik fokus. Kalau dia sudah lebih dari 5 karakter, berarti kita txt ulangi password titik enable-nya adalah true. Kemudian txt ulangi password itu titik teks titik fokus. Sekarang kita coba. Ganti password, kita bikin 1 2 3 4 5 enter. Kita bikin anggap saja 2 huruf enter, maka dia
keluar password tidak boleh kurang dari 5 karakter ya. Nah ini kita bikin satu, misalnya kasir enter. Nah dia bisa, cuman pesan kita tadi nggak bagus karena dia ada tulisan Windows 1 nya. Berarti ini kita bikin MSG box information. Nah di sini kita buat informasi. Nah jika sudah, maka kita lanjut ke ulangi password. Ini juga kita bikin eventnya adalah countdown. Nah kita mau ngapain di sini? Kita akan ngecek apakah ulangi passwordnya ini sama. Nah berarti kita seperti biasa kemudian kita cek di sini if kita buka kurung tutup kurung txt pas baru titik teks tidak sama dengan txt pas ulangi pas titik teks. Nah maka kita tampilkan sebuah pesan lagi. Nah, jadi kita buat password yang Anda input tidak sama, silakan cek lagi. Nah, berarti kita kembali ke txt ulangi password titik teks, kita kosongkan dulu. Kemudian txt ulangi password titik fokus. Nah, kalau enggak else berarti btn ganti titik enable nya sama dengan apa true. Oke, sekarang kita coba. Satu dua tiga empat lima kasir. Kita bikin misalnya ini. Nah, password yang Anda input tidak sama, silakan cek lagi. Kasir, enter. Nah, dia bisa ke ganti password. Ya. Nah, sekarang kita akan bikin ganti passwordnya. Berarti di tombolnya. Nah, ini kita mau bikin dia akan mengubah passwordnya. Ya. Berarti seperti biasa, cek koneksi. Kita ambil saja yang ini biar cepat. Password berhasil diubah, silakan login kembali. Nah, ini kita bikin query-nya di sini, update. Kita lihat lagi apa namanya tadi. User set user password sama dengan kutip 1, kutip 2 dan kutip 2, kutip 1. Ya, ini user passwordnya adalah txt ulangi pas titik teks. Nah, yang akan kita ubah adalah where user name sama dengan titik 1 titik 2 dan titik 2 titik 1 ini adalah user login. Nah gitu. Nah berarti kalau dia sudah bisa, ini kita buat mi titik close titik f menu titik close f login titik show. Nah sekarang kita coba. Kasir ini passwordnya adalah 12345, ganti password. Kemudian kita buat
12345, enter. Kasir, enter. Kasir. Kita lihat password apakah sama. Kita enter. Kita ganti password. Password berhasil diubah, silakan login kembali. Oke. Nah, dia kembali ke form login kasir 1. Kita bikin 12345. Kita sign in. Username dan password salah. Kasir 1. Kasir. Kita sign in. Oke. Berarti kita ada yang salah. Kenapa? Karena set user password ini kita tidak bikinkan MD5-nya. Kita tutup lagi. Nah, kita harus ke database dulu karena kasir tadi tersimpan jadi ini. Kita ubah paksa menjadi 12345. Nah, kita masuk lagi. Berarti passwordnya masih 12345. Sign in. Nah, kita ganti password 12345. Kasir. Kasir. Kita lihat dulu. Nah, sama. Kita enter lagi di sini. Kita ganti password. Password bisa diubah, silakan login kembali. Berarti kasir 1. Kita lihat passwordnya misalnya 12345. Kita ke sign in, password salah. Berarti kita ulangi kasir 1. Kita buat kasir. Kita enter. Dia sudah bisa masuk. Ya. Di sini sudah bisa masuk. Oke, kemudian hal yang perlu lagi kita adalah pas kita buat password kasir, enter 12345, enter 12345, enter. Nah, harusnya kalau dia udah sama, dia mengklik tombol ini, nggak perlu dia klik pakai mouse, dia langsung saja. Oke, berarti di sini di event yang ulangi password yang keydon, nah di sini. Nah, kalau dia benar gitu ya. Nah, ini juga kita buat btn dan ganti klik accept button. Nah, biar dia langsung dikliknya. Coba kita coba lagi. Sign in, ganti password, kasir, enter 12345, enter 12345, enter. Nah, password berhasil diubah, silakan login kembali. Oke. Nah, ini berarti kasir 1 12345. Sign in. Nah. Oke, udah. Untuk form ganti password kita sudah selesai. Selamat mencoba, mudah-mudahan berhasil. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.